Kemudian untuk total deformasinya kita bisa juga lihat animasinya. Untuk total deformasinya untuk maksimal ada. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Rio P. Simangunsong dengan NPM G1C018052. Di sini saya akan mempraktekkan tutorial ANSYS dari buku Ken Lauren pada tutorial 5B berikut. The objective of this tutorial is to compute the stress and deflection response of the steel briquette shown in the figure below. The briquette is 100 mm height, 50 mm depth and 60 mm in width. It has a 30 mm diameter hole located 70 from its base plane. The fillet ready and 10 and 12 mm and the 10 mm mounting bolt holes are located 15 mm from the front and side edge. The sharing is subject to loads components 55,000 Newton in the X direction, 35,000 and in Y, and 17,000 in Z. The base of the briquette in fights against and motion. Nah, di sini ada ketentuannya. Pada gaya arah sumbu X merupakan 50 ditambah akhiran NPM. Jika NPM saya 2 berarti 52 dikali 100 merupakan 52.000. Untuk ketentuan di sumbu Y 30 ditambah akhiran NPM dikali 100 berarti jika saya NPM 2 berarti 32.000. Untuk gaya di sumbu Z 10 ditambah akhiran NPM dikali 100 berarti saya ada 12.000 Newton. Berikut tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke software ANSYS-nya. Kemudian kita pilih statik struktural, kemudian kita ke geometri. Setelah itu kita atur satuannya, kita pilih mm, kemudian axial plane, kemudian sketching, setting. Untuk gridnya show in 2D nya kita aktifkan, untuk snap-nya kita aktifkan, untuk majornya kita buat 5, untuk minornya kita buat 1, kemudian kita atur pandangannya, kemudian langsung kita draw menggunakan polyline. Kemudian kita mulai menggambar dengan bentuk L. Setelah itu kita atur dimensinya. Kita buat ukuran 50 untuk horizontalnya yang di bawah. Untuk vertikalnya ini kita buat ukuran 70. Untuk vertikal yang ini kita buat dengan ukuran 10. Untuk yang vertikal yang di atas kita buat dengan ukuran 10 juga, 10. Kemudian kita generate. Setelah itu extrude. Setelah kita extrude, untuk FD1 depth nya kita ganti menjadi 60. Kemudian kita generate. Kemudian pandangannya kita rubah ke ISO. Setelah itu kita masuk ke create. Kita pilih fixed radius blend. Kemudian kita atur radiusnya 30 derajat. Setelah itu kita pilih geometrinya.
kemudian kita apply, kemudian kita generate. Setelah itu kita akan meradiuskan bagian belakang ini dan bagian dalam ini. Caranya kita pilih create dulu, kita pilih fixed radius plane, kemudian kita atur ukurannya 20 untuk yang luar. Setelah itu kita pilih geometrinya, setelah itu kita apply, kita generate. Nah, kemudian untuk bagian dalam ini kita atur juga radiusnya, kita pilih create, kita pilih fixed radius plane, kita atur radiusnya 10, kemudian kita pilih geometrinya, kita apply, kemudian kita generate. Setelah itu kita masuk ke YZ plane, kemudian kita generate, kemudian new sketch. Setelah itu kita atur pandangannya, kemudian kita pilih bidangnya. Setelah itu kita generate. Setelah kita generate, kita ke sketching. Setelah sketching kita pilih circle, kemudian kita klik, kita atur, kemudian kita atur dimensinya. Untuk diameter lingkarannya kita buat 30. Agar lingkarannya tengah-tengah kita atur juga jaraknya. Kemudian kita generate, habis itu kita extrude, kita pilih add material, cut material, kemudian kita generate. Kemudian kita ke ZX plane, kita new sketch, kemudian kita pilih bidangnya. Setelah itu kita generate, kemudian kita ke sketching, lalu kita pilih circle, kita gambar dua buah lingkaran, kemudian kita atur dimensinya, 10. Untuk diameter yang ini juga kita buat 10. Kemudian kita close design dan modeler. Kemudian kita pilih model, kemudian kita ke mesh, kita generate mesh. Inilah tampilan pecahan material yang telah kita buat. Kemudian kita ke static struktural, klik kanan, insert, kita pilih picture support. Kemudian kita pilih face, kita pilih bidangnya, kemudian kita apply. Kemudian kita ke static struktural lagi, insert, kita pilih force, kita pilih bidang, kita pilih bidangnya, kemudian kita apply. Kemudian untuk vektor kita ubah ke komponen. Kemudian kita atur gayanya,
Untuk gaya di sumbu X kita buat 52.000 sesuai ketentuan soal. Untuk gaya di sumbu Y kita buat 32.000 sesuai ketentuan soal. Untuk gaya di sumbu Z kita buat 12.000 sesuai ketentuan soal. Kemudian kita pilih solution, kita pilih stress, kita pilih equivalent. Kemudian kita ke solution lagi, kita ke insert, kita pilih deformasi, lalu total. Kemudian kita ke solution lagi, kanan, stress, kita ke stress, kita pilih error. Solution. Kemudian kita pilih solve. Nah, inilah tampilan equivalent stressnya. Untuk equivalent stress maksimalnya ada 2,1138. Kita lihat pada animasi. Kemudian untuk total deformasinya, kita bisa juga lihat animasinya. Untuk total deformasinya untuk maksimal ada 0,003485. Untuk struktural errornya kita bisa lihat 0,077816 maksimalnya. Sekian presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.